Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada hari ini masuk ke Minggu Paskah kedua dengan tema Mengenal Allah secara benar menghantar kepada hidup benar. Sebelum ibadah dimulai, mari kita membaca warta jemaat. Bidang peribadatan. Ibadah kita minggu pada hari ini dilayani oleh Pendeta Sifra Glorianti Nasare SSI dari GKP Rehobot Jatinegara. Minggu depan kita dilayani oleh Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa untuk saudara dan saudari kita terkasih yang dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, Saudari Agnes Silvana, dan Bapak Panal Hamanurung. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, yaitu tanggal 19 April, Ibu Alfrida Welumoindo, Saudara Afriandi Nadea, dan Saudari Tamelia Tarigan. Tanggal 20 April, Ibu Hana Herniati. 21 April, Bapak Afrizal Tarihoran dan Saudari Novita Giovanni Purba. Tanggal 22 April, Bapak Richard Manulang. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya usia saudara dan saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Terambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Tuhan memberkati. Laporan informasi keuangan Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat yang telah disediakan di WA komunitas GKP Jatiasi. Terima kasih. Demikian warta sepekan. Marilah kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami undang untuk berdiri Bapak Ibu. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Haleluya, pujilah Allah yang
mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Ya, dengarkanlah nas pembimbing pada kebaktian ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berdua di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4-5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa.
melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Yohanes 10 ayat 10. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah. Marilah kita saat teduh untuk pengakuan dosa pribadi masing-masing. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati orang lain lewat kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang telah mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7-8 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pernyataan syukur dan penyerahan diri dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39. Diberi belas kasihan
Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sabdanya yang akan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita, Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Dan dengan Alkitab yang telah terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha baik Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, karena setiamu, karena kasih-Mu, kami diperkenankan di pagi hari ini untuk bersekutu mendekat kembali pada sabda-Mu. Ya Tuhan, kami mengingat hari-hari yang lalu, di mana tangan Tuhan tak pernah berhenti memelihara mengasihi kami sekeluarga. Dan sebagai rasa syukur kami, pada saat ini, kami hendak membaktikan diri kami tunduk pada kebenaran firman-Mu. Layakan, kuduskan kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami yang terbatas, kami boleh mengerti setiap apa yang Tuhan kehendaki, apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah ia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Seperti Alkitab yang telah terbuka di hadapan kami, hati dan pikiran kami mau kami buka untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah-Mu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di rumah, jemaat GKP Jati Asih yang dikasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah memiliki pengalaman belanja secara online? Tentu sudah pernah ya Bapak Ibu Saudara ya. Menjadi suatu hal yang biasa di tengah kondisi pandemi ini. Kita yang takut keluar belanja online sajalah. Lebih praktis, lebih simpel ya. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara punya pengalaman ketika barang yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kita rencana, males pergi ke mall atau jauh, takut dalam kondisi pandemi ini ke tempat kerumunan, tapi kita butuh pakaian jenis tertentu, warna tertentu, dan ukuran tertentu. Ternyata yang muncul di hadapan kita ketika kita buka paket tersebut
ukurannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya ketika kita tidak sungguh-sungguh teliti, ketika kita tidak sungguh-sungguh jeli, ketidaktahuan kadang merugikan kita. Ataupun ketika kisah yang baru-baru viral belakangan ini, ketika ada seorang pemuda yang dikatakan adalah seorang pemimpin atau perusahaan ataupun pengusaha, dia tak segan-segan ketika tak sengaja menabrak kendaraan bermotor karena tidak terima ditegur, kemudian sang pengusaha ini menodongkan senjatanya. Berita yang baru-baru ini viral ya. Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu Saudara, netizen ya, para penikmat di dunia maya tak segan kemudian menyerang akun yang disinyalir adalah akun milik perusahaan pemuda tersebut, si pengusaha ini. Ternyata dalam pemberitaan selanjutnya apa yang kita tahu, ternyata netizen Indonesia sempat keliru. Yang diserang ternyata bukan media sosial sang pemilik perusahaan tersebut, ternyata adalah perusahaan yang lain yang namanya memang hampir mirip. Apa yang bisa kita lihat dari kisah nyata ini? Bahwa ketidaktahuan kita, ketika kita tidak betul-betul tahu, paham pada persoalannya, ketidaktahuan kita akhirnya dapat membuat kita jatuh pada hal yang lebih buruk. Kisah yang tadi jatuh pada sikap arogansi, main hakim sendiri. Akun yang sebenarnya bukan adalah pemilik pengusaha tersebut akhirnya kena juga dampaknya, kena imbasnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya kecele, salah sangka, salah kira. Oleh karena itu maka perlu kita mengenal lebih dalam. Kita perlu memiliki pemahaman yang sungguh, yang akurat, sehingga akhirnya kita tidak salah langkah, sehingga akhirnya kita boleh merasakan dampak yang lebih buruk. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, seperti itulah yang sebenarnya hendak disampaikan oleh Petrus kepada banyak orang dalam firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Petrus yang saat itu di tengah-tengah banyak orang, digambarkan, dikatakan di situ dia tengah berada di saat waktu sembahyang orang Yahudi. Jadi kalau saya bayangkan ketika ada satu waktu tertentu orang Yahudi pergi ke bait suci dan mereka beribadah di sana, maka bisa dibayangkan tempat itu bukanlah tempat yang sepi, tempat yang ramai, tempat yang sedang banyak-banyaknya manusia datang berbondong-bondong untuk beribadah. Namun di saat itu juga firman Tuhan mengajak kita untuk terjun merasakan langsung kondisi di sana. Bagaimana Petrus boleh melihat banyak orang yang kemudian terkejut pada apa yang banyak orang lihat tersebut. Apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata banyak orang yang saat itu sesaat telah beribadah, mereka menjumpai orang yang mereka kenali lumpuh sebelumnya, namun kemudian ia menjadi sembuh dan dapat berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes. Banyak orang takjub pada pemandangan yang tidak biasa. Di tengah situasi yang ramai saat itu, Petrus mengambil kesempatan tersebut untuk menyampaikan khotbahnya, ajarannya. Bagaimana banyak orang Yahudi pada saat tersebut telah memiliki penilaian yang keliru, telah salah memiliki pemahaman. Mereka memiliki pemahaman bahwa orang yang lumpuh tadi itu bisa sembuh hanya oleh karena kuasa dari Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan. Namun kemudian Petrus tampil dan menyampaikan bahwa bukan atas kuasa Petrus dan Yohanes lah maka sang lumpuh ini dapat kembali berjalan mengikuti mereka. Namun hanya oleh karena kuasa Allah, kuasa Kristus lah yang menjadikan sang lumpuh ini dapat kembali melangkah dan berjalan. Dengan tegas Petrus mengatakan bahwa apa yang terjadi sungguh-sungguh adalah kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini tampaknya Petrus hendak menilai bahwa banyak orang pada saat itu belum paham betul pada apa yang baru mereka hadapi. Jadi konteksnya memang perikop yang kita baca adalah ketika di mana bangsa Yahudi, orang-orang itu
sudah mengetahui berita kebangkitan Tuhan Yesus, berita kematian Yesus dan kebangkitannya. Namun mereka belum paham betul atas kuasa Yesus sesungguhnya. Oleh karena itu, oleh karena pemahaman mereka yang terbatas, ketidaktahuan mereka, maka mereka membuat akhirnya menjadikan Yesus sebagai subjek yang diserahkan, ditolak, bahkan dibunuh. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, di sini Petrus dengan tegas menegur keras banyak orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana mereka lebih memilih sosok penjahat Barabas menjadi pilihan untuk dibebaskan oleh Pilatus. Bagaimana ternyata banyak orang Yahudi pada saat itu justru memilih Yesus untuk dibunuh, ditolak, diserahkan, dibawa ke Golgota. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ketidakmengertian banyak orang pada saat itu bahwa Yesus adalah pemimpin kepada hidup yang berasal dari Allah telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk boleh berjumpa dengan kasih-Nya, untuk berjumpa dengan kuasa-Nya. Oleh karena itu khotbah Petrus yang disampaikan kepada bangsa Yahudi saat itu cukup keras, seperti tamparan kepada banyak orang bagaimana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang telah turut andil dalam peristiwa kematian Yesus, bahwa mereka turut andil membunuh Yesus. Sehingga dalam khotbah terakhirnya Petrus menyampaikan dengan keras, sadarlah, bertobatlah. Dan mendengar khotbah tersebut, apa yang kemudian terjadi pada banyak orang itu? Ketika khotbahnya sudah cukup keras, menegur banyak orang, membuat mereka akhirnya terbuka pemikirannya dari yang tidak tahu menjadi tahu, bahwa ternyata yang mereka serahkan adalah juru selamat, sementara yang mereka bebaskan adalah seorang sungguh-sungguh penjahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah ternyata kalau kita lihat dalam perikop-perikop selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana buah dari pemberitaan Petrus ini telah melahirkan banyak orang yang bertobat, telah melahirkan banyak orang yang kemudian memberikan dirinya kepada Allah. Diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang kemudian setelah mendengar khotbah Petrus tersebut akhirnya memberikan diri untuk bertobat. Meski sebenarnya kita tahu upaya yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes bukan upaya yang mudah. Buahnya manis, ada 5.000 orang yang bertobat. Namun di situ kita lihat bagaimana sebenarnya Petrus pada bagian akhir dia harus berhadapan dengan mahkamah agama. Artinya jalannya tidak mulus dalam mengambil pilihan untuk menyatakan kebenaran. Ketika dia memilih untuk menyatakan siapa itu Allah, siapa itu Yesus, dia harus menghadapi suatu penghakiman, namun bukan penyesalan yang mereka dapatkan. Apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka telah memberi landasan kepada banyak orang untuk mengetahui dan memiliki pemahaman yang benar, yang mengantar pada kebaikan banyak orang. Pemahaman yang keliru telah membuat banyak orang membenci Yesus. Namun khotbah apa yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu telah mengantar banyak orang mengetahui siapa Yesus, siapa juru selamat, siapa yang sebelumnya mereka benci, mereka serahkan, adalah Ia yang telah menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Petrus alami sebenarnya kita juga bisa alami saat ini. Bagaimana ketidakmengertian kita, keterbatasan pemahaman kita kadangkala membuat kita akhirnya salah langkah dan pada akhirnya berdampak buruk pada kehidupan kita. Dalam pemikiran pemahaman kita pada awal-awal pandemi, betapa orang yang terinfeksi oleh corona, oleh virus COVID ini adalah seorang yang harus dijauhi, disingkirkan. Bahkan beberapa pemberitaan di awal pandemi itu sungguh miris Bapak Ibu Saudara. Ada yang kemudian diberhentikan secara sepihak oleh perusahaannya karena sakit. Padahal siapa sih yang mau sakit? Padahal siapa sih yang mau akhirnya mengalami terinfeksi virus yang mengerikan ini? Ya. Bagaimana pemahaman yang
belum sepenuhnya kita pahami bisa mengantar kita pada sikap yang lebih buruk, mengucilkan sesama, menjauhkan orang, mendiskriminasi orang yang sebenarnya sudah lemah. Contohnya saja terkait mengenai HIV/AIDS. Ya tahu bahwa suatu penyakit yang sudah lama ada di tengah-tengah dunia. Memang belum ada obatnya. Tapi saya pernah menjumpai seorang yang memang sudah terinfeksi dan sudah mengidap HIV. Dia menyampaikan, saya tertular oleh karena pasangan saya. Lalu apakah kemudian kita mengucilkannya? Padahal dia seorang perempuan, seorang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya yang masih balita, masih kecil. Bagaimana ketika perasaan seorang ibu yang sudah dinyatakan HIV oleh karena tertular oleh sang suami, namun juga harus menghadapi stigma, sikap yang mengucilkan dia. Bukankah kekurang pengetahuan kita, HIV bisa menularkan sedemikian rupa dengan bersentuhan? Tidak dengan sentuhan. Pengetahuan yang terbatas membuat kita akhirnya bisa salah langkah. Oleh karena itu firman Tuhan dengan tema yang kita dengar pada hari ini, mengenal Allah secara benar menghantar kepada hidup benar. Bagaimana kita dapat menjalani hidup yang Tuhan percayakan, apa yang dapat kita perbuat? Mari kita belajar dari kesalahan orang-orang Yahudi saat itu, di mana orang Yahudi saat itu mudah tergiring opini dari suara orang yang paling besar, suaranya paling keras, paling lantang. Ketika banyak orang, bisa dibayangkan ketika zaman Yesus diberikan pilihan, apakah Yesus yang dibebaskan ataukah Barabas? Orang menyerukan dengan keras, Barabas. Bagaimana banyak orang saat itu mudah tergiring pada suara yang keras dan lantang, tapi tanpa mau mengetahui lebih jeli, lebih peka kedalaman dari setiap sebuah pernyataan. Mari di tengah kondisi yang semakin luas, karena kita tidak hanya terkungkung di daerah Bekasi saja, dengan handphone di tangan kita, kita bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Kita bisa menerima banyak informasi yang di dalamnya bisa fakta, tapi juga bisa hoax. Bagaimana ternyata dunia yang luas di genggaman tangan kita mengajak kita pun mencari informasi yang sungguh-sungguh benar, yang valid, informasi yang memang sungguh-sungguh diperkenankan untuk kita jalani. Jangan sampai sudah tahu itu hoax, malah kita teruskan. Pada hoax tersebut ada berita mengenai ujaran kebencian yang justru dapat memecah persatuan dan memecah kebersamaan kita sebagai bangsa. Mari kita lebih jeli. Mari kita melihat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya kisah di sini, kisah tentang seorang yang bernama Agus. Saya kurang tahu nih, di Jemaat Jati Asih ada nggak yang bernama Agus? Nah, kisah ini tentang Agus. Suatu hari Agus datang kepada temannya, namanya Budi. Hai Bud, saya mau coba usaha nih. Usaha apa Gus? Saya sedang usaha untuk memelihara kambing. Wah boleh tuh, kata Budi. Saya mau coba dong Gus, tapi saya belum punya modal. Bagaimana kalau kambingmu saya pelihara deh? Oke, besok saya bawa kambing saya ke rumahmu ya. Anggap aja saya sedang investasi, ya. Anggap saja saya nyimpen deh di kamu usahaku. Suatu saat disimpanlah kambingnya ke rumah Budi dan Agus pulang ke rumah. Sebulan, 2 bulan, sekian bulan, dapat kabar melalui SMS. Gus, simpenanmu beranak. Yang baca bukan Pak Agus ternyata. Yang baca adalah istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kira-kira di tengah-tengah rumah tangga tersebut? Ribut Bu Agus. Simpenannya beranak, berarti Pak Agus diam-diam punya anak di luar keluarga ini. Kadangkala kalau kita tidak memahami betul setiap pesan yang kita terima, kita menelannya dengan mentah-mentah tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu, bisa terjadi pada seperti kisah yang tadi saya bagikan. Mari, bagaimana kita hidup benar? Yang paling utama, kita harus mengetahui sumber informasinya.
Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang benar? Mari kita kembali pada sumbernya. Kita mengenal Allah secara benar. Bagaimana mengenal Allah secara benar? Ya tentu kita harus kembali kepada firman-Nya, bukan berasal dari pengertian kita. Kadangkala kita punya pengertian sendiri, kita memiliki nilai-nilai sendiri. Nilai-nilai yang sebenarnya tidak seturut dengan apa yang Tuhan perkenan. Mari kita terus menghidupkan nilai-nilai kebaikan yang sudah turun-temurun, baik itu diajarkan oleh orang tua, oleh para sepuh, oleh guru-guru, yang kiranya nilai-nilai iman ini boleh terus menghidupkan kita dapat melangkah dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari anak-anak yang haus akan segala informasi, hal-hal baru yang mereka miliki. Jangan merasa kita sudah, wah Bu Pendeta saya kan sudah cukup berumur, saya sudah pemuda, saya sudah menjadi orang tua, maka sudah cukuplah pengetahuan saya. Mari kita belajar dari seorang anak-anak yang terus dengan haus mencari pengetahuan baru dan tidak mau hanya terpatok pada pengetahuannya sendiri. Mari kita terus libatkan Tuhan. Apakah yang kita perbuat ini Tuhan menyukainya? Apakah yang kita lakukan ini justru Tuhan merasa kecewa? Lalu kita bertanya, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan? Kiranya hari-hari depan, hari-hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita, mampu kita jalani dengan melangkah dalam kebenaran, karena kita telah memiliki Allah yang sungguh benar, Allah yang hidup memberikan pengharapan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Amin. Mohon jemaat akan berdiri. Marilah kita mengucap pengakuan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mohon jemaah duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang oleh karena kasih setia-Mu kami boleh hidup, kami boleh Engkau pelihara sampai hari ini. Terima kasih untuk berita Paskah yang telah kami dengar. Terima kasih untuk pengharapan yang terus Engkau tawarkan kepada kami. Meski hidup di tengah-tengah masa pandemi bukanlah hal yang mudah, namun di dalam Tuhan kami boleh bersungguh bersyukur, kami boleh dikuatkan, kami boleh beroleh pengharapan untuk terus berani menapaki hari-hari kami. Dan kami pun pada hari ini sungguh dituntun untuk kami boleh mengenal Allah secara benar, sehingga jalan hidup kami pun terus berada dalam kebenaran. Tuhan, kami sadar begitu banyak keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Kadang kami hanya mengandalkan pemikiran kami sendiri, kadang kami memiliki kehendak sendiri, sehingga kami abai dengar-dengaran pada setiap apa yang Tuhan ajarkan dan kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan,
Tuntun kami, kuatkan kami, topang kami untuk di hari-hari esok dalam berbagai hal yang kami jumpai, agar kami terus mendasarkan hidup kami pada hal yang benar yang telah Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami bersatu hati berdoa di tengah-tengah jemaat GKP Jati Asih ini. Bila Tuhan mengasihi seluruh anggota jemaat-Mu, masing-masing keluarga demi keluarga dan juga jemaat. Biarlah hadir di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Kami yang tengah beban berat, mengalami pergumulan, kami yang tengah menantikan kesehatan untuk berpulih dari sakit kami. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, Saudari Agnes Silvana, Bapak Panal Hamanurung. Biarlah kasih Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dalam proses pemulihan yang tengah mereka jalani. Biarlah Tuhan memberkati keluarga yang dengan setia mendampingi mereka. Kiranya kasih, kekuatan, kesabaran Tuhan anugerahkan pun kepada setiap keluarga yang kami kasihi. Kami pun bersyukur Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam sepekan ke depan ada anak-anak-Mu yang akan merayakan pertambahan usia mereka. Biarlah kami berdoa untuk Ibu Alfrida W. Lumoindong, Saudara Afriandi Nadeak, dan Saudari Tamalia Tarigan, Ibu Hana Hemiati, Bapak Apriza Tarihoran, Saudari Novita Giovanni Purba, dan Bapak Richard Manulang. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap mereka. Biar dalam usia yang baru, kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup mereka. Dalam usia yang baru, Tuhan anugerahkan segala sehat, hikmat, dan berkat mengiringi mereka hari lepas hari. Kami pun berdoa ya Tuhan, bersyukur bila persekutuan di tengah-tengah GKP Jati Asih ini Tuhan pelihara. Berkati setiap kami yang terlibat dalam ibadah hari ini. Berkati setiap kami yang dengan satu kerinduan yang sama bersekutu pada hari ini. Bila pertumbuhan iman, bila kasih Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan jemaat-Mu di sini. Kami pun bersehati berdoa untuk setiap korban yang kami tahu saat ini tengah mengalami bencana di NTT. Biarlah Tuhan pelihara setiap mereka dengan kasih setia-Mu. Bila setiap upaya dalam memulihkan wilayah NTT dan juga setiap pribadi dalamnya, Tuhan juga yang kiranya memberkati. Biarlah kami pun boleh menjadi bagian untuk boleh mendukung baik dalam doa, secara moral, dan juga apa yang dapat kami berikan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, jika sebentar kami hendak akan berpisah satu dengan yang lain, menjalani hidup kami di hari esok dan hari-hari selanjutnya, bila Tuhan senantiasa pelihara kami. Dan saat ini kami pun berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan syukur kita dan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9:7. Mari kita bernyanyi, kaje hidup kita yang benar. Kristus bergema.
kita akan membawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini di hadapan-Mu. Kami datang membawa hati yang telah dibaharui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang berbaik bagi Tuhan dan pekerjaanmu di dunia ini. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ucapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat masih di dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menjalani hidup yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, itu mengenal Allah secara benar, akan menghantar kita kepada kehidupan yang benar. Kenalilah Allah dengan pengertian sesuai dengan kehendak Dia, bukan kehendak diri kita sendiri, maka jalan kita akan senantiasa Tuhan sertai. Marilah kita menerima berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau.
Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.